Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan light novel Teenage Star Slam Data Ken volume 22 part 3. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Kemudian Twi'lek meminta Vel'Jad untuk membekukan inti core-nya, karena jika terjadi sesuatu kepada Twi'lek, Vel'Jad dapat melindunginya. Dengan kata lain, jika Twi'lek mati, Twi'lek dapat dibangkitkan kembali tanpa kehilangan apapun. Otoritas Twi'lek adalah unique skill, The Greedy. Dengan meneliti unique skillnya, Twi'lek sepenuhnya memahami sifatnya dan menggunakan dengan menggabungkan egonya sendiri, lalu melepaskan sebagai benih keserakahan dan akhirnya menarik orang-orang yang serakah. Alhasil mendapat pinangnya yaitu Mariabel. Kemudian diturunkan kepada Yuki Kakurayaka. Saat dia tinggal di dalam tubuh Yuki, Twi'lek juga merasakan betapa kuatnya Ki Crimson saat Yuki bertarung dengan Ki di volume 12. Pada saat itu juga Twi'lek memutus sinkronasi dengan Yuki, karena jika Yuki mati hal itu akan terjadi. Namun untung Yuki mendapat keberuntungan yang aneh dan selamat. Berkat itu Twi'lek mendapat informasi yang sangat penting. Itu adalah proses di mana The Greedy berevolusi ke Greedy King Mammon. Jadi skill Greedy milik Mariabel dan Yuki itu sebenarnya kepribadian Twi'lek. Namun sejak King Mammon dimanipulasi Mikael, Twi'lek membatalkan sinkronasinya dengan Yuki Kakurayaka. Saat itulah dia tidak tahu kejadian setelah pembatalan hingga saat ini. Tapi Twi'lek saat ini sudah mencapai puncaknya dan mendapat ultimate skill Overrace King Ammon. Jadi King Mammon dan King Ammon itu sama-sama raja keserakahan dan hanya berbeda namanya. Tidak ada niat jahat di dalamnya. Itu menjadi perwujudan sifat buruk yang sangat murni. Dia dipimpin Ancestor, Twi'lek Valentine. Sedangkan ultimate skill King Angra, Mainyu, itu kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan mengerikan yang setara otoritas, yang diciptakan pada Nawa dan mampu sistem dosa besar. Dan kekuatan utamanya, Universal Perception, Analytical Appraisal, Ultimate Creation, skill duplikat, Space-Time Manipulation, Multidimensional Barrier, dan Internal Regeneration. Angra Mainyu punya banyak alternatif TL lain seperti Ultimate Skill, King of Fish, King of Villainous. Intinya sama-sama raja jahat atau raja kejam yang berspesialis dalam penelitian dan penciptaan. Selama Vel'Jad ada, Twi'lek abadi dan tidak terkalahkan. Di pertempuran, Twi'lek mengeluarkan aura intimidasi kepada Testarossa. Twi'lek menertawakan Testarossa yang sepertinya salah memahami posisinya, karena Twi'lek merasa lebih unggul dari kuantitas Testarossa. Pertarungan keduanya dimulai dari bentrokan di udara, dan di sisi lain diperlihatkan Milim yang sudah sampai di Sarion. Lalu seberapa besar kekuatan yang dikumpulkan oleh deklarasi kiamat Ruminas? Akankah manusia mampu melawan gerombolan kari pedis yang dipimpin naga kehancuran Ivarats? Dan bagaimana nasib orang-orang bodoh yang menyerang labirin? Dan inilah yang dipertanyakan Testarossa. Testarossa membuang jauh-jauh pikiran itu dan serius melawan Twi'lek, karena formula kemenangan sudah disempurnakan dengan hati-hati agar Twi'lek tidak menyadari. Twi'lek mampu menghapus sihir nuklir berkelanjutan Testarossa dengan mudah melalui kekuatan komputasinya yang luar biasa. Walaupun demikian, Twi'lek masih merasa sangat kesal. Testarossa tetap berjuang walaupun belum murah darah dan melepaskan sihir api putih yang melahap Twi'lek. Dengan itu kesadaran Twi'lek mulai melayang. Namun Twi'lek mampu mengembalikan kesadarannya dan kembali fokus kepada Testarossa. Twi'lek kesal walaupun regenerasi super cepat. Twi'lek menerima kerusakan dan merasakan efeknya. Api putih adalah sihir anti personal yang diciptakan Testarossa yang menggunakan ultimate skill Underworking Belial. Twi'lek terus meremehkan Testarossa yang menyebut api putih tidak bisa mengalahkannya. Ya, walaupun intinya memberitahu, rasa tidak nyaman Twi'lek tetap mengabaikan. Twi'lek tertawa saat sihir terkuat Testarossa gagal memberi kerusakan. Namun Testa adalah iblis paling licik di antara semua primordial. Api putih yang disebut sebagai serangan terkuat itu hanyalah kartu di tangan. Senyum Testa semakin dalam, tatapan mata yang tajam itu memandang remeh Twi'lek. Akhirnya Twi'lek menyadari apa yang salah. Testa sangat tenang walaupun lukanya bertambah. Raka militer sobek tumpang camping. Tentu saja itu hasil serangan dari Twi'lek.
Serangan yang dilepaskan dari tubuhnya itu meniru dragon terkuat. Bahkan dengan itu sudah cukup untuk membunuh Raja Iblis. Tapi kenapa Testa masih hidup? Alasannya karenanya membuat Tulia terkena serangan langsung. Testa tersenyum dan berkata, "Sepertinya kau belum dewasa dan aku lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya kau tidak tahu apa-apa." Twi'lek merespon dengan kata-kata hinaan yang menganggap serangan Testa seperti serangan anak kecil dan sangat bodoh. Namun Testa malah berterima kasih karena hal itu. Testa merasa bisa menang dengan memanfaatkan kebiasaan buruk Twi'lek. Namun tetap saja perbedaan kekuatan membuat Twi'lek menertawakan Testarossa. Namun pada saat itu juga Twi'lek menarik kembali tawanya karena merasakan ada yang aneh dari Testarossa. Saat melihat luka dan seragam militer, Testarossa yang sampai sobek pulih sepenuhnya. Bahkan senyumnya yang mempesona itu terlihat. Testarossa sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda terpojok. Twi'lek bertanya-tanya dengan kaget, bagaimana bisa itu tidak mungkin? Kepercayaan diri yang terkuat bahkan yakin bisa mengalahkan perdana apa sekalipun kini mulai bimbang, rasa takut mulai muncul. Namun Twi'lek masih yakin Testarossa tidak bisa mengalahkannya. Dengan itu Twi'lek akan menunjukkan ultimate skill Evil King Angramainyu kepada Testarossa. Mata perak dan emasnya mulai bersinar. Evil King Angramainyu adalah kekuatan terburuk dan paling jahat untuk membunuh dewa, dengan kata lain eksklusif untuk Perdana. Dulu Twi'lek juga terbebani oleh karma. Dan alasan kenapa Twi'lek meminta Luminas untuk membunuhnya itu hanya untuk mengawasi proses karmanya dan bermaksud membunuh Perdana dengan kemampuan terbaiknya. Dengan ultimate skillnya tidak ada skill dominasi yang mampu mengendalikan Twi'lek Valentine. Walaupun itu regalia dominion milik Mikael sekalipun. Twi'lek menggunakan Eternal Return untuk menyerang Testarossa, sebuah kekuatan yang menghususkan diri untuk menginjak-injak kebebasan memilih orang dan mengundang siapapun ke tempat di mana mereka tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Ketika itu terjadi, hasilnya adalah kematian. Kebencian menyerang Testarossa dengan suara kebencian, orang mati yang berasal dari neraka. Dan itulah esensi ultimate skill Evil King Angramainyu yang menjebak manusia ke dalam neraka. Efeknya akan terus menyebabkan mimpi buruk sampai dunia berakhir. Target yang terjebak tak izinkan melarikan diri dan harus menghadapi akhir dunia. Bahkan target iblis primordial yang terbiasa dengan neraka, target akan mengulangi mimpi buruk seperti dibangkitkan, dihancurkan kembali, dan dihancurkan kembali. Twi'lek bangga dengan kekuatannya yang bahkan bisa menghancurkan para dewa. Namun pada saat yang sama Twi'lek tercengang. Kegelapan akhir keputusasaan akan menelan dunia yang berwarna putih ini. Hasilnya tidak terjadi apa-apa walaupun Twi'lek mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Twi'lek melihat Testarossa melayang dan kembali ke tempatnya. Dengan rasa tidak percaya Twi'lek bertanya, Kenapa kau masih hidup? Seharusnya iblis sepertimu sudah mati, bahkan kau tidak terluka sama sekali." Dengan tenang Testa menjelaskan pertanyaan yang berikan kepadanya. "Jika kau ingin tahu kehancuran akan aku beritahu. Aku baru saja selesai menyiapkan Nihilistic End. Dengan itu dunia berwarna putih yang sebelumnya putih as Vel'Jad kini diselimuti kegelapan yang berwarna putih yang sangat kuat." Testa mendengar suara penonton dari luar seperti yang diharapkan dari Testarossa. Radha Mijari memiliki perasaan yang sama, yaitu tercengang dengan apa yang dilakukan Testarossa. Sedangkan Sokka bingung tidak bisa membedakan mana yang buruk. Twi'lek saat ini mulai gelisah, mencoba memahami situasi dan berpikir cepat puluhan juta kali lipat. Namun Twi'lek tidak mengerti dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Eternal Return miliknya sudah sempurna, seharusnya Testa sudah tewas. Lalu apa itu kegelapan putih? Twi'lek panik saat kekuatan Testa mulai mengikis tubuh Twi'lek. Pada saat yang sama pikiran Testa mencapai alam berpikir yang tertunda tanpa batas. Dengan itu Twi'lek memuji Testarossa. "Bagaimana kau bisa mempertahankan kehampaan ini secara alami saat melawanku? Kehampaan adalah energi kehancuran tertinggi." Bagi Twi'lek tidak ada gunanya Testarossa melakukan hal ini karena dirinya abadi. Twi'lek juga menuduh Testarossa salah perhitungan. Testa menyela, "Kehampaan yang aku panggil bukanlah dari neraka. Dan kekuatan yang kugunakan saat ini itu adalah tanda Tuan Kurimuru sama masih hidup. Ketika aku membuka pintu yang jauh di dalam hatiku, aku merasakan nafas tertentu." Twi'lek bingung tidak mengerti dengan apa yang Testa katakan. Testa bergumam, "Seperti ini sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal." Jadi ultimate skill Underworld Belial adalah otoritas yang paling dekat dengan kematian, seperti dunia setelah kematian untuk menghadapi api neraka. Itulah kenapa Testarossa meminjam Nihilistic Collab milik tuannya Rimuru, lalu digunakan dengan aman dengan jumlah tertentu. Dengan menggabungkan Nihilistic War, Testa dapat mengalihkan dunia yang berbahaya sebagai miliknya. Tidak hanya kemampuan tapi juga kekosongan yang melahap informasi partikel. Setelah itu Twi'lek panik karena tidak bisa merasakan inti core-nya. Setelah mengatakan semua pikirannya, Testa menghilang.
Begitu juga dengan Twilight, kesadarannya mulai ditelan, kehampaan. Moss dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi setelah kegelapan putih diaktifkan. Moss sangat yakin tuannya pasti menang. Walaupun hanya sekilas Moss melihat tuannya Testarossa dipenuhi luka, darah mengucur sebelum putih aktif. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.